Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dengan NIM 24109170507 dari kelas 04 SISP 007. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan program aplikasi daftar film yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuatnya menggunakan Visual Studio yang dimana di dalamnya itu terdapat database yang menggunakan Firebase Console. Oh my god! Nah, sebelumnya di dalam aplikasi daftar film ini kita hanya bisa melihat film-film yang telah ditayangkan. Jadi, jika teman-teman ingin melihat film-film apa yang akan kita tonton, teman-teman bisa melihatnya melewati aplikasi daftar film. Bisa kita lihat di sini adanya models. Nah, di dalam folder models ini adanya film dart. Nah, di dalam folder pages ini adanya ADD film, detail filmnya, untuk mengedit film, serta juga favorit, homepage-nya, login, profile, dan juga splash page dart. Nah, di dalam folder service-nya ini adanya Firestore Service Dart. Di dalam folder widgets-nya ini terdapat Firebase Options Dart dan juga Main Dart. Nah, kebetulan saya membuat aplikasi daftar film ini hanya digunakan untuk teman-teman sekalian melihat filmnya saja. Jadi, di dalam aplikasi daftar film ini, teman-teman tidak bisa membeli filmnya. Jadi, aplikasinya ini hanya untuk melihat saja. Jadi, teman-teman tuh kalau misalkan ingin menonton gitu, teman-teman bisa melihat dari aplikasi daftar filmnya, film apa, dan juga teman-teman di situ bisa melihat sutradaranya, tahunnya, dan juga sinopsisnya. Nah, teman-teman bisa melihat di aplikasi ini. Sebelumnya di sini saya membuatnya itu menggunakan database Firebase Console yang dimana di dalam Firebase Console-nya itu saya di situ mengajukan judul, terus juga film favorit, adanya sinopsis, sutradara, dan juga kapan tahun rilisnya. Jadi untuk menyambungkan dari kode ini ke Firebase Console, saya itu perlu membuat beberapa selection-nya untuk menyambungkan dari VS Code ini ke Firebase Console-nya. Jadi, apa yang saya tulis di Firebase Console itu, maka otomatis akan terbaca oleh kodenya. Nah, jadi seperti itu. Sebelumnya bisa kita lihat di sini di homepage-nya. Nah, di dalam homepage-nya ini kita bisa memanggil widgets-nya, ada di filmnya, terus juga detail filmnya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan favorit. Misalkan kita suka dengan film itu, kita bisa tambahkan film itu ke favorit. Nah, seperti itu. Di dalam homepage-nya ini tentunya kita bisa melihat ya di situ adanya film apa saja. Untuk di dalam homepage-nya ini kita bisa melihat daftar film yang ada. Jadi isi homepage itu untuk melihat film-film yang ada di Firebase Console-nya. Karena dari database-nya yaitu menggunakan Firebase Console yang dimana film-film tersebut harus kita daftarkan ke Firebase Console dulu. Jadi nanti homepage yang membaca film yang sudah kita buat di Firebase Console itu. Lanjut di sini di dalam loginnya yaitu tentunya ada username serta sandi. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri untuk username-nya dan sandinya menggunakan name saya. Nah, di dalam profile ini tentunya dinamai dengan profile pemilik yang dimana itu adanya foto kepemilikan dimana kita bisa lihat di sini profile pemilik. Nah, itu untuk menamai bahwasannya kita pemilik dari aplikasi ini. Nah, untuk menambahkan gambarnya, kita bisa memanggilnya dengan akses gambar, image, dan juga nama gambar yang sudah kita buat di aksesnya di sini. Nah, di sini saya menambahkan gambar saya di bagian profile itu untuk foto saya pribadi ya. Lanjut, di sini adanya ADD film, yang dimana ADD film ini untuk menambahkan film. Semisalkan saya ingin menambahkan film, nah di situ saya bisa mengklik di ADD filmnya. Akan tetapi saya juga harus mengkonfirmasi ke Firebase Console-nya. Karena database saya itu Firebase Console, jadi sudah seharusnya saya juga harus menambahkan terlebih dahulu di dalam aplikasi Firebase Console-nya.
Nah, jika sudah saya tambahkan di aplikasi Firebase Console-nya, saya bisa menambahkannya ke dalam kodenya. Nanti kode ini bisa membaca secara otomatis ke dalam Firebase Console tersebut. Nah, untuk detailnya ini, untuk detail pagedart-nya ini, yang dimana detail pagedart ini agar kita tuh menambahkan film ini bisa ditambahkan ke favorit apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan film tersebut ke favorit, kita bisa mengklik logo hati di situ. Nah, logo tersebut akan otomatis menambahkan sendiri ke dalam favoritnya, yaitu dengan kode yang sudah ada di sini. Jadi kita bisa menambahkannya. Jika kita mengklik film itu, jika kita mengklik logo hati di film itu, otomatis nanti di dalam favoritnya itu akan terdapat notifikasi bahwasannya kita telah menambahkan film itu ke dalam favorit. Nah, ini kode yang favorit pagedart-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi detail pagedart dan favorit pagedart itu saling berhubungan sama halnya dengan kode-kode yang lain juga. Nah, di dalam homepage ini tentunya ada daftar filmnya. Jadi, daftar-daftar film yang sudah saya buat di Firebase Console itu nanti akan tampil di homepage. Jadi, walaupun saya membuatnya itu nanti ada di film, di Firebase Console, mereka akan tampilnya di dalam homepage juga. Nah, untuk splash pagedart ini, yang dimana ini untuk menampilkan gambar yang hanya beberapa detik saja. Misalkan kan kita harusnya tadinya langsung ke login dulu. Nah, adanya splash pagedart ini, itu tuh untuk mengetahui gambar yang saya cantumkan. Nah, saya di situ mencantumkan 3 gambar ya, yang dimana yaitu access image logo Unpam, yang dimana logo itu logo universitasnya, dan access image logo jurusan, yang dimana itu logo jurusan yang saya ambil, dan juga gambar kartu tanda mahasiswa saya sendiri ya. Bisa kita lihat di sini access image KTM spec. Jadi kita sebelum login ke dalam aplikasinya, nanti di situ yang akan terlebih dahulu tampil ya ini space pagedart-nya, yang dimana itu terdapatnya 3 foto. Yang pertama ada logo universitasnya, dan yang kedua ada logo jurusan yang saya ambil, dan yang ketiga yaitu ada logo kartu tanda mahasiswanya. Seperti itu. Nah, ini kode utama yaitu main.dart, yang dimana main.dart ini untuk import package film material dart-nya, terus juga import package Firebase Core dart-nya. Nah, terus juga di sini untuk memanggil daftar film Firebase options-nya, dan juga di sini aplikasi daftar filmnya, Splash Pagedart. Jadi ini kode utama dari aplikasi yang saya buat. Baik, selanjutnya di bagian PubSpecs YML-nya, yang dimana sebelumnya jika kita menambahkan database-nya baik SQLite, MySQL, atau Firebase Console, atau yang lain-lain, tentunya kita akan menghubungkan dulu ke PubSpec YML-nya, yang dimana kalau misalkan di sininya itu tidak diisi dengan database yang kita pakai, otomatis aplikasinya tuh tidak akan membaca ataupun menampilkan dari kode-kode yang sudah kita buat. Nah, jika misalkan kita memakainya Firebase Console, ya ini kita masukkan Firebase Core. Nah, di sini 3.10.1 Cloud Firebase Store, yang dimana ini 5.6.1. Nah, ini gunanya untuk membaca database yang telah kita buat. Nah, seperti itu. Jika teman-teman sekalian memakainya SQLite, ya teman-teman bisa memasukkan database SQLite-nya di sini agar pas PKML-nya itu bisa membaca dari database yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, jika teman-teman juga memasukkan gambar di dalam kode teman-teman, terus teman-teman nih tidak bisa tahu gitu, gambar ini kenapa nggak tampil? Bisa jadi itu karena adanya aksesnya tidak dimasukkan oleh teman-teman di dalam PubSpec YML-nya. Jadi itu biasanya kan banyak kendalanya mahasiswa, yang dimana mahasiswa tersebut padahal nih di dalam kodenya, kode-kode nih udah dimasukkan nih dengan secara keseluruhan benar gitu, tidak ada problem atau apapun gitu. Tetapi gambar yang teman-teman masukkan itu tidak terdeteksi, atau di dalam gambarnya itu nggak ada lah gitu. Pokoknya adanya tuh di dalam
hasilnya tuh tanda silang. Seperti yang saya alami tuh sebelum-sebelumnya tanda silang seperti itu. Gambarnya tidak kebaca, tapi kodenya kebaca. Jadi mereka hanya menampilkan tanda silang yang dimana bahwa gambar itu belum terbaca sepenuhnya oleh kode. Nah, biasanya itu terjadi karena di dalam PubSpec YML-nya teman-teman tidak memasukkan aksesnya. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan aksesnya itu di dalam sini, di PubSpec YML-nya, yaitu yang di sini. User Material Design True. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan aksesnya. Misalkan teman-teman memasukkan gambarnya 5 atau 6 gambar gitu. Ya iya, itu teman-teman harus memasukkan gambarnya sesuai dengan akses yang teman-teman buatnya. Di sini jadi teman-teman bisa lihat saya memasukkan beberapa gambar. Nah, bisa teman-teman lihat saya mencocokkannya namanya baik nama, spasi, foldernya saya cocokkan dengan akses yang telah saya buat. Jadi, kalaupun teman-teman kodenya itu sudah benar, kalaupun teman-teman kodenya itu sudah tidak ada yang error, tidak ada problem atau apapun, kodenya bahkan bisa jalan, akan tetapi data gambarnya tuh tidak terbaca gitu. Nah ya, itu teman-teman bisa cek di PubSpec YML-nya. Siapa tahu di situ teman-teman belum memasukkan gambar tersebut. Biasanya kalaupun sudah memasukkan gambar, akan tetapi data gambarnya tuh tidak terbaca, biasanya tuh karena spasi, kalau enggak teman-teman menamainya tidak sama dengan foldernya. Biasanya juga karena penamaan akses image-nya yang salah gitu. Jadi bukan otomatis dari kode, otomatisnya tuh dari akses yang teman-teman buat. Nah, begitupun dengan font. Misalkan teman-teman ingin menambahkan font, ya teman-teman bisa saja tambahkan di bagian akses ini namanya font gitu. Misalkan teman-teman mau pakai font yang lebih keren gitu, teman-teman bisa menambahkannya di akses ini. Nah, nanti teman-teman juga tambahkan di bagian PubSpec YML-nya ini. Nah, karena di sini saya tidak memakai font, jadi saya cuma memakai gambar saja. Jadi saya di sini menambahkan gambar dengan database-nya saja. Baiklah, langsung saja kita jalankan gambar kode-kodenya, yang dimana di sini saya menjalankan aplikasinya menggunakan handphone ya. Jadi nanti ya, saya hubungkan dulu. Karena di sini saya menggunakan handphone, saya akan sambungkan dulu handphonenya. Nah, di sini handphonenya sudah tersambung, bisa teman-teman lihat ini kabelnya yang sudah saya sambungkan. Di sini langsung saja kita jalankan programnya. Nah, bisa teman-teman lihat di debug console ini. Yang gimana? Ini tuh untuk mengkonekkan handphone untuk mengkonekkan Viscode ke handphonenya gitu. Teman-teman bisa melihat dari sini ya. Nah, di sini hasilnya sudah tampil. Bisa teman-teman sekalian lihat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita memasukkan akun kita, kayak misalkan username atau sandi kita itu, tentunya kita itu akan disuguhkan dengan splash page dulu, yang dimana di dalam splash page itu adanya logo jurusan, logo universitas, dan juga kartu tanda mahasiswa saya. Baik, di sini saya langsung saja memasukkan username. Serta passwordnya. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini tuh ada 5 daftar film yang sudah saya cantumkan di Firebase Console-nya. Jadi, otomatis hasilnya itu akan menampilkan sesuai dengan Firebase Console yang sudah saya buat. Kalau misalkan saya membuatnya di Firebase Console itu 10 film atau 15 film, jadi di
hasil atau di handphonenya ini di hasil dari kode tersebut menampilkan sesuai dengan database Firebase Console yang sudah saya masukkan. Seperti itu. Nah, di sini juga adanya film Interstellar yang dimana ini tuh drama tahun 2004 dan durasinya tuh sekitar 169 menit. Nah, sutradaranya yaitu Christopher Nolan. Nah, sinopsisnya, di masa depan ketika bumi tidak lagi layak huni, sekelompok penjelajah antariksa melakukan perjalanan melintas lubang cacing demi mencari planet baru tempat tinggal manusia. Jadi kayaknya film ini nih menceritakan tentang gimana kalau dunia ini udah nggak ada penghuni gitu ya. Jadi pokoknya ini menceritakan tentang luar angkasa ya. Jadi teman-teman tuh di situ bisa melihat, bukan cuma melihat judul filmnya saja, tapi teman-teman bisa melihat durasinya, terus juga teman-teman bisa melihat sinopsisnya, terus juga teman-teman bisa melihat sutradaranya siapa. Nah, baik. Selanjutnya kita ke tambah film. Nah, di sini ada yang namanya tambah film dan simpan film. Yang dimana saya harus memasukkan judul filmnya. Nah, misalkan saya ingin memasukkan judul film gitu ya, saya masukkan di sini, terus genrenya apa, tahunnya berapa, dan sinopsisnya apa. Nanti setelah sudah, kita bisa simpan filmnya. Nanti otomatis akan muncul gitu. Tapi kalau dari Firebase Console-nya sudah dimasukkan. Jika dari Firebase Console-nya belum dimasukkan, ya tentu walaupun film ini disimpan, ya nggak akan muncul hasilnya gitu. Kebetulan di sini juga ada profile, yang dimana profile ini adanya NIM, kelas, jurusan, universitas, dan juga email saya. Jadi teman-teman sekalian, di aplikasi daftar film ini teman-teman tidak bisa membeli. Kayak semisalkan teman-teman ingin membeli tiket atau membeli film tersebut, itu tidak bisa. Aplikasi daftar film ini hanya untuk melihat isi film saja, melihat daftar-daftar film. Tidak ada hal lain selain melihat isi film. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin membeli filmnya atau ingin membooking, itu bisa melalui aplikasi lain. Karena aplikasi ini tuh hanya untuk menampilkan daftar film saja. Seperti itu. Jadi isinya tuh tidak banyak, hanya ada profile, favorit, tambah film, dan juga daftar film, serta teman-teman hanya bisa menambahkan ke favorit saja, tidak bisa membeli ataupun tidak bisa membooking. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai aplikasi daftar film yang saya buat. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai aplikasi yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar untuk membuat aplikasi-aplikasi sederhana. Jika memang ada kekurangan dari aplikasi yang saya buat ini atau tidak sesuai dengan apa yang saya omongkan tadi, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Dadah! You can do it! You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so up. So long. Had it been corrected, change your number. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know.